Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada tim panitia. Terima kasih juga atas kehadiran para peserta, para pembicara yang terhormat, serta seluruh sivitas akademika Akbar Berkala Widya Husada. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan satu seminar yang dibuat dalam kerangka webinar menyiasati situasi saat ini, dan saya rasa ini adalah upaya yang baik untuk mengembangkan keilmuan khususnya keperawatan dalam konteks bahwa kemudian ilmu-ilmu keperawatan saat ini berkembang dengan luar biasa, dan tema yang diangkat menjadi relevan karena kita akan berbicara tentang perawat terlindungi secara hukum atau menjadi tersangka. Ini satu situasi yang secara realitas kita hadapi saat ini. Teman-teman, kita coba lihat apa yang terjadi di lapangan 2 atau 3 minggu terakhir ini ya. Lonjakan gelombang kedua pandemi di Indonesia itu terjadi. Laju pertambahan jumlah pasien per hari secara agregat nasional itu mencapai lebih dari 20.000 per hari. Dan situasi ini kalau tidak ada intervensi dalam konteks penanganan permasalahan kesehatan, punya potensi pertambahan hingga 50 sampai 80 ribu per hari. Data statistik dan simulasi menyimpulkan hal tersebut. Nah, di situasi yang tidak mudah, perawat menjadi bagian dari garda terdepan pemberi layanan. Problemnya adalah perawat juga punya potensi tertular. Itu yang pertama. Yang kedua, perawat sangat rentan untuk bisa menjadi sasaran kemarahan. Kenapa marah? Karena pasien merasa bahwa penanganan yang dilakukan kepada pasien itu dianggap tidak sesuai. Ini menurut versi pasien. Tentu harus ada upaya untuk mencari solusi dari kedua cara berpikir yang berbeda tersebut. Yang pertama, kita harus tahu bahwa para perawat adalah pemberi asuhan keperawatan, baik secara fisik, dalam konteks asuhan medis, dalam konteks asuhan penanganan keperawatan, dan yang paling penting adalah memberikan bantuan motivasi dan harapan bagi kepada para pasien yang ditanganinya. Di sisi lain, kita juga berhadapan dengan situasi di mana kemudian pasien yang datang secara bergelombang itu ada dalam situasi kecemasan, ada dalam situasi kepanikan gitu ya. Kalau Ibnu Sina bilang panik itu pangkal dari persoalan. Kesabaran itu adalah awal dari perbaikan. Nah, memang kita harus punya upaya untuk kemudian memberikan ketenangan dan kesabaran bagi para pasien. Nah, saya berharap seminar kali ini akan memberi kita wawasan yang baik tentang bagaimana kita harus bersikap, memberikan layanan yang terbaik, sekaligus kita terhindar dari situasi yang kemudian punya potensi menjerat kita secara hukum. Saya ingat catatan dari Bapak Ketua PPNI, Harif Fadilah, bahwa di situasi pandemi itu semakin terlihat bahwa ilmu-ilmu kesehatan, profesi keperawatan yang memiliki aspek layanan caring ya, keperawatan itu menjadi sebuah profesi yang mulia, menjadi sebuah profesi yang sangat dibutuhkan oleh publik. Oleh karena itu, kita dituntut untuk profesional, punya kompetensi, punya kemampuan, kapasitasnya bertambah. Sebagaimana kita hari ini melakukan diskusi melalui format webinar adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita. Dan tentu saja catatan terakhirnya, saya pikir persoalan kompetensi yang nanti akan menjadi faktor pembeda itu harus diboboti oleh kemampuan komunikasi perawat kepada pasien, keluarga pasien, untuk kemudian memahami bahwa dalam satu situasi penanganan kedaruratan itu ada tahapan prioritas ya. Kadang-kadang pasien datang merasa ingin dilayani cepat,
Padahal dalam konteks penanganan medis, kita akan menilai apakah satu pasien itu derajat prioritasnya itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan pasien lain yang datang di UGD. Unit gawat darurat itu ada kriteria gawat, ada kriteria darurat. Gawat tapi darurat, gawat tidak darurat, tidak gawat tidak darurat, itu kombinasinya. Oleh karena itu, orang harus paham itu supaya kita juga bisa memberikan asuhan keperawatan dengan lebih baik, lebih sesuai, lebih terukur, serta tepat sasaran. Saya pikir saya berterima kasih kepada para panitia, para peserta yang luar biasa, para pembicara. Hari ini kita akan mendapatkan apa-apa saja yang harus menjadi kemampuan kita dalam kerangka memberikan layanan terbaik sekaligus terhindar dari potensi problem-problem legal di kemudian hari. Terima kasih, selamat berwebinar, selamat mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Salam dari Akper Berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.